Penting, Pak. Penting, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Memang kalian merasa penting. Ketika dulu kalian sedang berada di apa namanya sekolah, guru kalian mengintegrasikan culture nggak di dalam proses pembelajaran? Menurut kalian? Kebanyakan tidak, Enggak Pak. terlalu, Pak. Enggak, Pak. Terus apa efeknya buat kalian? Menurut kalian? Ada nggak efeknya? Mungkin kurang kewasan, dan ketika datang ke budaya yang berbeda juga ngalamin kaget, mungkin kayak gitu, Pak. Ya. Coba saya mau tanya ini. Kalian tahu itu nggak? Tahu hmm, tahu apa namanya sih? Makanan Korea teh apa yang terkenal teh namanya? Tteokbokki tahu? Tahu, Pak. Tahu, Tahu. Pak. Kimbab tahu kimbab. Tahu. Kalau baju adat yang dipakai oleh orang Korea itu apa namanya? Hanbok, Hanbok, Pak. Apa? hanbok, Pak. Hanbok. Kalau yang dipakai oleh orang Jepang? Harajuku. Pertanyaan selanjutnya. Tahu itu apa sih yang sayuran di asemin itu apa sih? Kalau yang di Korea tuh namanya? Kimchi. Kimchi. Tahu ya? Tahu. Tahu, Oke. Pak. KFC tahu? Tahu, Pak. Oh. McD tahu? Tahu. Burger King tahu? Tahu, Pak. Terus selanjutnya, kalian tahu ini enggak? Kalau kalian harus menyebutkan makanan daerah, makanan tradisional yang kalian pernah coba dengan makanan yang bukan dari daerah kalian, bahkan bukan dari Indonesia, kira-kira banyak mana yang bisa kalian sebutkan? Ayo. Kayaknya makanan orang lain, Pak. Kunci ada nggak? Bisa bedain? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Kalau misalnya daun apa sih namanya? Saya lupa. Yang buat masak stik-stik itu yang kayak daun yang baunya kayak jahe apa namanya? Saya punya pohonnya. Ada rosemary. Ya, rosemary. Terus ada parsley, tahu? Tahu. Tahu, Pak. Nah, kalau kunci? Tahu, Pak. Kalau kunci? Enggak. Nggak tahu, Pak. Namanya aja, Pak. Enggak tahu, Pak. Itulah. Jadi menurut kalian apa efeknya dengan tidak mengintegrasikan culture dengan bukan tidak ya, sedikit mengintegrasikan culture di dalam kelas? Ketika misalnya nih kalian ditanya, kamu tahu nggak sih makanan di Indonesia paling terkenal apa namanya? Menurut kalian? Rendang. Bisa kalian masaknya? Enggak. Bumbunya apa aja tahu? Enggak. Nah, itulah yang kita sebut dengan gap. Sebentar ya.
Oke, jadi yuk, that's the reason kenapa culture itu penting. Bayangkan misalnya kalian itu nanti pergi ke, itu baru dari makanan saja. Ketemu sama orang, "Oh, where are you from?" "I'm from Indonesia." "Oh yeah, I know. You're rendang, right?" And then, "Can you make it?" Ketika kalian jawabnya enggak bisa, kalian malu nggak sebagai orang Indonesia? Seharusnya. Malu. Malu. Nah, oleh karena itu, inilah pentingnya untuk mengintegrasikan culture in your language education. Nah, supaya kalian itu kenal dengan diri sendiri dan juga kenal dengan tidak hanya orang lain saja yang dikenalin, tetapi juga harus mengenali diri sendiri. Karena kalau seperti itu, nanti kalian akan lupa akan apa namanya root-nya. Jelas ya sampai sini? Itulah alasan mengapa kita memerlukan namanya integrasikan culture di dalam kelas. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya akan breakout room dulu. Silakan kalian diskusikan. Ini ada berapa? Ada 15, saya kelompokkan menjadi 3 saja. Silakan diskusikan. Oh, sebentar. Saya set kalian bisa share screen. Jadi nanti kalian bisa share screen dan project-nya apa? Oke, cuma satu saja. Project yang harus dikerjakan di dalam itu apa? Jelaskan secara detail tentang project tersebut. Jelas ya. Yang pertama, yang kedua adalah hubungannya budaya apa sih yang manfaatnya apa buat peserta didik dari project tersebut. Kedua, pertanyaannya yang pertama adalah project-nya apa, yang kedua manfaatnya. Jelas? Kalau sudah jelas, sekarang saya akan breakout room-kan kalian. Silahkan untuk berdiskusi dalam waktu 10 menit saja ya. Supaya nanti kita lebih banyak diskusi di sini. Silahkan.
Lilo sama Vira silakan masuk ke breakout room. Kan ada 4. Yang pertama video project itu dia belum paham. Yang kedua poster presentation. Nah, poster presentation ini jadi PBL di project based learning itu eh, belajarnya itu work to other who are not their classmate. Jadi nge-presentasiin poster yang bukan ke teman-teman yang bukan kelasnya. Itu yang di poster presentation 1 tuh. Terus di Teen Talks kalau yang di Teen Talk itu kayak bikin conversationnya itu bebas, kayak contoh bikin contoh mengenai playing tenis atau badminton. Nanti caranya itu dia praktek, habis praktek itu habis di record di foto, habis di foto di cara nge-share hasilnya itu lewat email mungkin ke dosennya kayak gitu. 1, 2, dah. Terus yang keempat analyze of commercial and culture. Kayak gimana ya ini? Fun way for students to build greater awareness of cultural values, norms, and practice within diverse societies. Coba ya, Alif kagak tahu. Kagak paham tadi. Coba dah baca. Agak paham. Kalau analyze of commercial and culture ini jadi kayak menganalisis tasnya itu menganalisis video dengan menjawab pertanyaan yang ada di instruction. Stepnya itu ada intellectual challenge and accomplish. Jujur Li, Rahma masih bingung sih kayak gimana ya jelasinnya ya. Sama nilai juga. Kayak beda aja gitu belajarnya sama yang kayak kemarin gitu loh. Kayak jadi apaan gitu loh. Iya. Ini yang pertama video project dia nggak tahu.
Oh, kita grup 1 lagi, aduh. Cuman ini aja deh tuh pikirin apa manfaatnya. Apa? Manfaat dari exploring culture ini. Apa kira-kira? Mungkin kalau poster kayak manfaatnya tuh apa ya? Tahu gambarannya mungkin ya. Gambaran gimana? Kayak gambaran si budayanya itu. Mhm. Apa? Gimana ya? Aduh. Ada berapa menit lagi sih waktunya? Setengah menit lagi. Ayo, Ini yang pertama dia masih bingung yang video itu guys, ayo. stepnya kayak gimana? Itu nanti kita tanya si Mbak. Ya udah. Sekarang berarti yang mana kita? Apanya? Berarti ya ngejelasin itu aja yang 4 sama manfaatnya itu lewat project based learning kayak seperti melalui video atau poster kita bisa ngelihat secara visual budaya-budaya dari perbedaan-perbedaan budaya dari budaya kita kayak gitu ya. Iya, Udahlah, gitu gitu. aja. Cuma dia yang pertama ini bingung aktivitasnya apa. Kalau video misalkan apa ya, nari gitu, bisa nggak sih buat seni budaya gitu? Nari Iya. dari daerah yang Ya, berbeda. iya. Iya. Cuman maksudnya dia bingung yang di artikel ini aktivitas videonya itu maksudnya kayak gimana gitu. Bisa jadi sih kayak mengenal terus kayak dari platnya, dari bahasanya, gitu sih paling. Gimana ya? Kayak Suara kalau dari kita ngenalinnya dari tarian. itu ada di artikelnya. Nggak ada. Oke, selamat kembali lagi ke ruang teman. Sudah berkumpul kembali lagi. Dari pertanyaan tadi, silakan kelompok yang satu dulu untuk menyampaikan. What did you get from your discussions with your groups? And here I need to answer two questions for the two questions.
and we need to give you the two answers in very short explanations. After that, we will discuss about your answers together. So let's start from group 1, group 2, or group 3. Okay, group 1 first, silakan. Dari diskusi grup pertama, kita memahami, jadi di sini penelitiannya itu untuk project based learning itu menggunakan 4 lesson yang ada di project based learning. Pertama itu video project, kedua ada poster presentation, ketiga ada teen talk. Wait, Adila. Yang kalian diskusikan itu hanya project yang pertama saja. You don't have to discuss until all of the projects. So we just focus only in PBL 1. Silakan. Maaf, silakan lanjutkan. Ya. Oke. Jadi untuk project based learning itu di sini memanfaatkan dari artikel ini itu jadi memanfaatkan banyak aktivitas mengenai project based learning terutama dalam visual, karena melalui visual ini kita bisa melihat secara langsung bagaimana perbedaan-perbedaan budaya antara budaya milik sendiri dan budaya orang lain. Itu juga sekaligus menjadi manfaat yang bisa dirasakan oleh siswa ketika mengeksplor budaya. Mungkin seperti itu, Pak. Karena sebetulnya dari diskusi ini kebanyakan masih pada bingung mengenai goals dari PBL yang ada di artikel ini, Pak. Oke, berarti belum ketemu jawabannya ya? Iya. Karena pertanyaan cuma ada 2 ini. Ya nggak? Masih ingat ya? Ya nggak? Ya. So, what is the project and then what is the benefit? Jadi kelompok 1 belum ketemu jawabannya ya? Iya. Oke, kalau begitu. Kelompok 2, silakan disampaikan. Kelompok 2 ada Tasya, Restu, Via, Zafat. Silakan. Yuk. Kelompok 1 belum ketemu. Kelompok 2. Silakan, siapa yang mau ngomong? Ya, kelompok 2. Agung, Lisa, Lestu, Tasya, Via. Siapa yang mau ngomong? Agung. Halo? Kelompok 2 ada orangnya nggak nih? Biasanya kan Tasya yang ngomong. Coba Tasya pilih salah satu temennya untuk ngomong. Silakan Tasya. Tasya? Ini saya ke mute atau gimana? Enggak kan? Suaranya kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengeran kok. Kedengar, Pak. Iya, silakan. Kelompok 2. Kelompok 1 belum ketemu. Kelompok 2 gimana? Kok anteng semuanya? Sudah, kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3. Ada Vira, Inggar, Nur Fatimah, Midah, Vira. Oh, Vira tadi nggak masuk. Silakan, kelompok 3. Pak, kelompok 3 ya, Pak? Saya, Pak, perwakilannya. Ya, oke. Sebelumnya saya nggak tahu ya, Pak, ini betul atau salah. Yang salah itu yang nggak menjawab. Ya, baik, Pak. Yang Tadi udah berdiskusi. Jadi, project based learning-nya itu mengadakan festival budaya. Ini yang kita ngomongin PBL 1 ya? Yang ini ya, PBL 1. Kan saya di WhatsApp grup kan sudah itu instruksinya supaya kalian baca untuk yang ini nih, yang bentar saya share ya. Perasaan. Nih, kemudian ini. Nah, di mana sih kelas kalian tuh?
Nih, kan saya sampaikan ini. Baca bagian PBL 1 halaman 4 sampai halaman 8. Kemudian kita diskusi hari ini tentang challenging slide melalui PBL. Jangan lupa dibaca minimal hingga halaman 8. Nah, halaman 8 ini filenya. Ini kan ya, kalian dapat file ini bukan? Jangan-jangan saya salah kirim file lagi. Benar nggak? Iya, Pak. Benar, Pak. Ini. Oke, ini halaman 1, saya fokus. Nah, PBL-nya kan memang ada 4. Nah, saya minta kalian supaya mulai dari halaman 4, ini halaman 4, karena ini mulai dari sini. PBL Lesson 1 sampai halaman ke-8. Itu. Jadi, yang kalian pahami beda atau gimana? Sampai sini, saudara-saudara. Iya, Pak. Sebenarnya belum terlalu paham sih, Pak. Cuman tadi udah terlanjur diskusiin kayak gitu. Ini Oke. kayaknya salah ini, Pak. Salah menanggapi informasi. Tapi ya oke ya sudah. Kalau gitu saya kasih waktu 10 menit lagi ya supaya kita nggak salah fokus gitu. Daripada saya ngomong itu malah jadi itu. Bentar. Saya kasih waktu 10 menit lagi. Silakan untuk kalian berdiskusi lagi dalam waktu 10 menit saja ya. Yang tadi jangan lupa ini sudah saya set supaya semuanya bisa share screen. Jadi nanti kalian bisa share screen juga. Silakan masuk lagi. Yang salah ya. Pertanyaannya cuma ada 2. What is the project actually? Real projectnya seperti apa? Kemudian benefitnya apa? Gimana ya ini jadinya? Aduh, udah mah nggak paham samanya video project, tapi malah yang video project yang disuruh Iya. ituin ya. Kayak kesel ya.
Stereotipnya apaan sih? Lupa dah. Hah? Stereotip. Kayak opini kita soal budaya orang gitu. Eh kayak misal kalau di Dila tuh kayak kebanyakan mandang bule yang kulitnya putih itu punya badan yang lembek karena gak makan nasi. Itu stereotip. Oh. Jadi intinya ini tuh apa sih ya Allah? Kok tumben ya pembahasannya gak gampang dipahami. Iya. Cuman ini kali intinya ini kali ya, require student to discuss cultural stereotype, then conduct research on the background of the stereotype and apply their knowledge of the course content and English language to challenge the stereotype through video. Boleh. Kali. Tapi nggak serak. Ini di yang di collaboration itu jadi belajarnya itu berupa kelompok. Kelompoknya itu terdiri dari 4 atau 5. Dan memilih sendiri topik yang mau mereka bahas tentang stereotip tersebut. Jadi intinya apa sih ini ya Allah? Ini apaan ya? Kenapa? Bingung. Iya. Pertanyaannya itu apa sih? Proyeknya itu apa? Sama benefitnya Manfaatnya apa? apa? Manfaatnya apa? Jadi proyeknya itu di sini siswa itu dalam bentuk kelompok, siswa itu harus mendiskusikan sebuah topik yang berkenan dengan stereotip. Kemudian apply the knowledge of the course content and English language to challenge the stereotype and present in the video. Ya Allah, pusing nih. Jadi dipresentasikan lewat video. Nah, tapi di akhir sini ada bacaan posternya. Katanya siswa bisa membagikan posternya kepada
Jadi intinya gimana guys? Udah lah gini aja biar nggak pusing ya. Kalau salah juga nggak apa-apa kali ya. Iya, Jel. Kita masih Jadi belajar. intinya di lesson pertama ini berupa video project. Kegiatannya itu siswa itu mengambil satu topik yang berkaitan dengan stereotip yang mereka tahu atau pernah mereka dengar. Kemudian conduct research on the background of the stereotype and apply their knowledge of the course content and English language to challenge the stereotype. Kemudian project video ini dipresentasikan di outside of classmate. Jadi dipresentasikan di lokasi yang berbeda dengan teman-teman kelasnya. Manfaatnya video itu bisa memotivasi siswa untuk lebih semangat belajar. Kemudian melalui challenge culture ini siswa bisa mendapatkan lebih informasi mengenai culture orang. Dan melalui challenge stereotype ini ketika siswa itu ngelakuinnya di beberapa banyak lokasi, itu akan otomatis meningkatkan skill performance mereka. Udah kayak gitu aja. Iya, bisa. Tapi nanti Ya takutnya nggak boleh gila yang ngomong mesti apa. Gila udah. Bang Holil mau? Oke, Bang Holil nyimak. Aduh. Gitu aja, nggak apa-apa ya. Iya. Cuman kalau ditanya proyeknya itu berupa apa? Video. Aku jawab Video. berupa video. Presentasi video. Tapi di sini Dila baca ada bisa akses banyak video. Tapi di sini kayaknya bukan video ininya apa? Video itu sebagai kayak buat sumbernya gitu. Ih, gimana ya Adila? Berarti apa ya? Bentar. Maaf, salah baca. Udahlah gitu aja.
lagi. Oke, sudah semuanya ya. Silakan disampaikan. Kita mulai dari kelompok 3 dulu deh. Kalau gitu tadi kan dari kelompok 1. Dari kelompok 2 aja dulu. Tadi kan kelompok 1 sudah duluan, kelompok 3 udah ngerespon. Kita dari kelompok 1 dulu aja. Kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2. Iya, dan teman-temannya. Siapa yang mau mewakili kelompok 2? Yo? Kelompok 2? Bisa ambil panggil satu-satu. Lisa, ada nggak Lisa? Iya, Pak. Ya, siapa yang mau makilin? Selva, Bang. Oke, silakan. Gimana hasil diskusinya? Tadi diskusi nggak, Tasya? Dari yang saya pahami jadi itu sih, Pak. Gimana? Tadi diskusi nggak, Tasya? di mau Bang Ijaz Aduh, suaranya. Diskusi, Pak. Oke, hasilnya apa? Yuk, sampaikan. Jadi dari yang PBL lesson 1 itu mereka kayak pertamanya mereka kayak ngisi tentang contoh-contoh stereotip sama bagaimana mereka diskusi tentang budaya dan orang-orang dengan istilah yang relatif dan objektif. Terus abis itu mereka Ibu mau bukain buat tadi. Setelah itu mereka dibagi kelompok, satu kelompoknya 4-5 orang, habis gitu mereka disuruh ngisi tentang yang challenging stereotypes, presentation, and scoring organizer. Nah, dari situ mereka dibimbing sama gurunya. Habis gitu mereka juga diminta untuk ngasih citation yang jelas dari mana mereka ngedapetin contoh stereotip itu. Nah, habis dari situ mereka disuruh bikin outline untuk video projectnya dan dikirim ke gurunya atau instrukturnya. Habis gitu, dari situ mereka ngirim videonya, hasil videonya itu ke Facebook group gitu, Pak. Jadi proyeknya bikin video apa? Bikin video project tentang yang udah mereka. Video tentang? Jadi saya kalau nggak salah ini ya tulisannya ya. Oke, sambil pikirkan ya manfaatnya apa nanti disampaikan kelompok 2 yang lain ya. Sekarang kita ke kelompok yang 1 dulu. Silakan. Kelompok 1 kelompoknya Adila dan yang lain. Adila, Debira, Holilullah, Alia sama Sirah Madinantika. Ayo. Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi dari hasil diskusi kelompok 1 di PBL 1 ini proyeknya itu berupa video. Jadi siswa dalam bentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang, mereka menentukan tema terlebih dahulu mengenai stereotip yang pernah mereka dengar. Kemudian mereka melakukan research background dari stereotip itu dan menghubungkannya dengan topik English pelajaran mereka. Kemudian mereka membuat videonya dan dipresentasikan di outside of classmate. Jadi di tempat yang bukan kelas mereka. Jadi videonya tentang apa? Videonya itu kayak belum paham dari itu, Pak. Videonya itu tentang apanya? Kelompok 1 nggak nemu. Oke, belum ketemu ya? Terusnya. Iya. Saya tulis gini aja ya. Oke. Ya, Pak.
Nggak apa-apa, ini kan namanya, ini adalah reading comprehension. So you guys are trying to understand about the reading comprehensions, and then after that, I'll check your understanding, and then from your understanding, I will give you some feedback. Oke, benefitnya nanti yang lain menyampaikan. Oke, yang terakhir, tadi ada kelompoknya siapa? Bisa kalau tidak salah. Iina Safitri Inggar. Silakan. Langsung aja, videonya tentang apa? Bapak mau tanya dulu sebelumnya. Iya, silakan. Ini tuh videonya tentang apa itu, dari video artikelnya itu mereka ngebahas tentang apa, atau kita yang mau bikin video tentang apa gitu, Pak? Videonya yang ada di project tersebut, yang dikerjakan yang di artikel. Bukan kalian mau mengerjakan tentang video. Kan kalian nggak disuruh bikin video. Gitu. Jadi apa yang dikerjakan di situ. Jadi kan di situ di bahan bacaan itu ada seorang dosen. Nah, dosen itu tuh ngajar di kelas. Dosen apa? Itu ya, kayaknya dosen. Nah, ketika ngajar itu ada namanya video project. Nah, videonya itu projectnya bikin video apa? Itu yang ditanyakan. Mereka kayak membahas tentang other culture. Tentang budaya lain ya. Ini maksudnya. Betul? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang, kan kalian masih bingung ini nih. Sekarang kita ke benefitnya. Yuk, tadi kan kalau yang nomor 2 itu, yang jawab itu tadi Tasya ya. Yuk, selain Tasya, ada Zafar, ada Fia. Menjawab, Pak. Untuk Zafar. Ya, apa menurut kamu? Di artikelnya ini, benefit dari project based learning itu ada kayak menurut dari author dan temannya itu, having students create a video project would allow greater activity and learning of intercultural terms and concept. Jadi kayak menurut si autornya itu, siswa yang maksudnya membuat video project itu tuh bikin mereka itu jadi kayak lebih berkreativitas gitu, Pak, dan dapat belajar atau memahami dari budaya-budaya lain gitu. Nah, di artikel itu juga si autornya itu kayak bukan ngambil ya, jadi kayak milih kayak 2 student itu untuk share their feedback di situ. Di situ ada student pertama, ada student kedua. Di student 1, practice his speaking skills and studying about culture gitu yang belum dia tahu gitu, Pak. Paham budaya lain berarti ya? Ya. Pada menurut student 2, dia I got more information about a new concept, yaitu stereotip. Jadi dia dapat informasi lebih gitu, Pak, tentang konsep, yaitu namanya stereotip gitu. Oke, terima kasih Zafar. Sekarang kita ke yang satu, selain Adila, silahkan. Ya, selain Adila, siapa? Adila, kamu tunjuk aja Adila. Siapa? Rachma mungkin, Pak. Oke, silakan Rahma. Rahma Dinantika. Saya masih belum begitu paham banget sih, Pak. Nggak apa-apa, sepemahaman kamu aja. Yang kamu pahami, menurut kamu manfaatnya apa? Yuk. Ada nggak yang mau disampaikan, Rahma? Belum paham apa? Saya tulis saja ya. Di sini. Oke.
Kalau yang kelompok ini, selain tadi siapa? Tadi yang jawab teh. Tadi yang jawab siapa tadi? Nur Hamidah, Pak. Oh, Nur Hamidah ya. Berarti sekarang selain Nur Hamidah, silakan. Saya, Pak. Yo, silakan, Mbak Fatimah. Buat ini manfaatnya kita bisa memahami budaya di dunia secara objektif. Terus kita juga bisa menjelajahi dan memahami perbedaan dari budaya tersebut. Terus pengalaman perilaku, bentar, Pak. Jadi paham budaya lain ya, sama ya? Iya. Terus kita bisa berbagi nilai tentang kepercayaan, perilaku tertentu. Terus kita bisa menanggapi tentang budaya yang ada dengan stereotip itu, Pak. Benar-benar ulang lagi kalimatnya. Kita bisa berbagi nilai kepercayaan, perilaku tertentu terhadap budaya yang ada. Jadi kita menanggapi tentang budaya yang ada. Gitu, menanggapi Pak. Budaya yang ada. Berarti kalau menanggapi budaya yang ada, jadi efeknya apa? Menilai gitu kali ya, Pak. Menilai kali ya. Tanya malah nanya. Itu, Pak. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kalau kamu bisa menilai budaya orang lain, terus apa manfaatnya buat kamu? Kita berarti mengenal. Kalau kita udah menilai, berarti kita mengenal kan, Pak? Kalau udah kenal, terus emang kenapa? Paham. Berarti yang sama tuh sama yang di atas. Iya, Pak. Hah? Gitu ya? Iya, Pak. Oke, kalau begitu saya sekarang akan jelaskan ya. Oke, sebentar saya stop share dulu. Saya share yang lain. Saya jelaskan dulu ya. Di sini, ketika kalian mau, di sini ada beberapa teori yang dipakai ya. Ketika kalian melihat di sini ada namanya teori tentang project based learning. Nah, di project based learning ini, kenapa sih project based learning ini penting? Kenapa sih saya kasih bahan bacaan ini? Ini kan menggunakan project based learning. Nah, project based learning ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada pada standar proses. Masih ingat standar nasional pendidikan? Ingat nggak? Apa itu standar nasional pendidikan? Ada yang ingat? Ada nggak? Ingat nggak standar nasional pendidikan? Saudara-saudara? Ada yang ingat? Pusing dulu ya. Oh, jadi gini ya, kenapa sih kalian mengajarkan budaya di dalam sebuah kelas? Di Indonesia itu, di dalam semua level pendidikan, itu ada yang namanya aturan pemerintah. Nah, di dalam pemerintah itu, sekolah itu diatur dengan yang namanya standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan ini ada 8. Salah satunya adalah standar proses. Sudah kelihatan? Apa yang terlihat? Oh? Google, Pak. Oke, good. Nah, ini ya. Standar. Nah, salah satunya itu ada standar. Kalau kalian nanti misalnya mau apa-apa itu standar nasional pendidikan, silakan kalian searching aja ya, ada 8 standar nasional pendidikan. Standar proses pendidikan yang PDF. Bentar. Ini. Salah satu contoh, peraturan bukan salah satu. Salah satu peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar nasional pendidikan yang fokus di sini tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Jadi semua sekolah harus mengikuti
ini aturannya, minimal standarnya mengerti ini. Nah, standar proses itu adalah standar ketika seorang guru itu mengajar di dalam kelas. Kita jadi di sini itu ada yang namanya, nah, ini di sini prinsip penyusunan RPP. Jadi ketika ngajar itu, guru itu harus ini guru itu harus misalnya pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Maka ketika kalian ngajar harus mengintegrasikan budaya di dalam kelas. Nah, ini tuh apa? Ini adalah salah satu standar kompetensi lulusan. Prinsip pembelajarannya itu harus mengandung budaya. Dan di sini prinsip penyusunan RPP juga harus memperhatikan perbedaan individual. Perbedaan individual berarti di sini salah satunya adalah latar belakang budayanya. Gitu. Jadi ini ada yang menyebutkan ini mengakomodasi pembelajaran tematik terbatas lintas aspek dan keragaman budaya. Jadi budaya itu tidak bisa masih ada di penyusunan RPP. Oleh karena itu, maka ngajar itu dengan mengintegrasikan budaya itu wajib. Nah, ketika kita kembali di sini, ini ada kata project based learning. Nah, project based learning ada nggak aturannya? Sekarang kita lihat di sini. Project. Lihat nggak kata-kata project? Jadi kegiatan inti pemilihan pendekatan karya berbasis pemecahan masalah atau project based learning. Jadi ketika mengajar, kalian juga disarankan untuk menggunakan sesuai dengan aturan itu menggunakan project based learning ini. Nah, karena dia menggunakan project based learning, maka bahan bacaan yang ini sudah sangat sesuai apabila ini diterapkan di kelas-kelas di bahasa Inggris di Indonesia. Sampai sini bisa dipahami? Tahu? Bisa, Pak. Nah, ketika itu, sekarang kita lihat. Terus ini kan ada beberapa penjelasan tentang project-project. Ada 4 project. Penjelasannya apa-apa itu banyak. Yang project pertama itu adalah challenging cultural stereotypes. Jadi di sini yang unsur budayanya adalah berhubungan dengan stereotypes tadi. Video projectnya, ketika kalian mau memberikan project terhadap peserta didik, nah ini dia menggunakan HQPL ini. High Quality Project Based Learning. Jadi framework-nya atau jenis-jenis dari si project-nya itu menggunakan ini. HQPBL. Source-nya you can check it in the reference system, on the bottom in the reference list. So, nah, kemudian bagaimana prakteknya di dalam kelas? Nah, jadi guru itu sebelum memberikan project itu dikuatkan dulu. Ada background-nya. Kemudian setelah di background, kemudian di cross-check pemahamannya melalui activity ini. Ini contoh pertanyaannya. Jadi untuk mengetahui mereka sudah paham belum sih tentang stereotypes itu apa sebenarnya. Nah, kemudian namanya ada perbedaan antara stereotypes and generalizations activity. Ini digunakan untuk belum masuk ke project. Ini namanya masih scaffolding activity. So scaffolding activity is done by the teachers to scaffold or to strengthen or to give input for the learners so that the learners can understand about what they have to do for the later activities. Nah, ini dibentuk dalam kelompok. Nah, dalam prakteknya guru itu membuat yang namanya videonya tentang apa? Yaitu videonya tentang presentasi. Dalam kelompok ya. Presentasinya isinya apa? Nah, isinya itu ya tentang ini. Ini adalah scoring organizer. Jadi scoring organizer isinya adalah videonya tentang challenging stereotypes. Jadi mereka harus menjelaskan tentang what is stereotypes. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2, yaitu video tentang stereotypes. Nah, karena dia tentang stereotypes, otomatis video ini juga membahas tentang budaya orang lain ataupun budaya diri sendiri.
Nah, ini yang kolom ini namanya adalah scoring organizer. Jadi ini nih, mereka akan dinilai berdasarkan ini. Makanya di sini ada 10 poin. Kemudian ada yang 10 poin, language use-nya 10 poin, konklusinya 10 poin, 15 poin, 15 poin. Yang paling banyak itu ada di stereotypes informations sama definitions. Jadi ketika mereka membuat presentasi, and then they will give, kalau mereka memberikan definisi for each of the following terms, 1, 2, 3, 4, 5, kalau bisa memberikan definisi ini, maka poinnya 20. Tuh. Kemudian ini yang paling banyak poinnya di sini. Berarti di sini memang sangat ditekankan pemahaman mereka tentang stereotypes. Coba dipraktekkan di dalam dunia nyata. Kan tadi sudah dikasih tahu di awal, di activity 1. Di activity 1 ini yang bisa di atasnya ini, background and activity ini kan untuk menjelaskan. Nah, kemudian di sini untuk diujikan. Gitu. Tentunya karena ini project, kalau kalian baca dengan teliti, the student must do some searching, discussion with other member of their group. Ya, nanti videonya ini tadi disampaikan juga sudah dikirimkan. Ini untuk penilaiannya. Nah, ketika mereka belajar seperti ini, secara tidak langsung, mereka akan searching, baca, ya nggak? Relate dengan apa yang di kehidupan mereka. Nah, maka secara tidak langsung mereka akan belajar seperti tadi yang sudah disampaikan oleh kalian, akan yang ada di bahan bacaan, mereka akan lebih paham tentang budaya orang lain. Kemudian membandingkan dengan budaya diri sendiri. Nah, itulah fungsi dari expressing, kalau dilihat dari judul tadi, expressing and exploring culture melalui project-based learning. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak atau tidak? Kalian diam saja. Hati-hati ada karmanya. Ya, ada yang mau tanya? Tidak, silakan. Mau nanya, Pak. Pertanyaannya apa? Ya. Jadi saya masih kurang paham nanti isi videonya tuh ngejelasin tentang stereotip doang atau sama contoh ini gitu, Pak. Oh, oke. Jadi itu kan kalau saya share dulu. Videonya isinya tentang apa, itu harus mengacu dengan di scoring spreadsheet tadi. Jadi di video itu paling tidak itu mengikuti ini. Nah. A, B, C, D mengandung ini. Jadi di dalam video itu mereka harus memberikan apa sih definisi dari stereotypes, bias, prejudice, discrimination, and racism. Jadi ini yang harus ditampilkan di videonya. Setelah itu diberikan contoh. Present 3 stereotypes. Provide information examples showing that stereotypes are not always true. That the bias is not appropriate. Jadi ini dua hal ini juga harus disebutkan. Stereotype 1 apa? Information example-nya apa? Jadi yang ini 1, 2, 3 ini menjawab dari dua pertanyaan ini. Misalnya, kalau kalian melihat itu ya, stereotype 1. Misalnya, oke, salah satu contoh, one of the example, karena in English, so the video also in English, so for example, it will like this one. One of the example, but stereotype is that people believe that Indonesian people are always late when they have an appointment. Itu stereotipnya. So, Indonesians are always late for their appointment. Information and examples. Nah, maka di sini adalah provide information and examples showing that stereotypes are not always true. That the bias is not appropriate. Maka ini harus dijelaskan kenapa itu tidak benar. So this, for some situation, it can be correct because some of them, they come late for the meeting. But it doesn't always happen to everyone. For example, example-nya dijelaskan.
when I blah 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 blah, when I have an appointment with my friend, I usually always come before the time or before the time of the appointment, dan seterusnya contohnya. Stereotype juga. Nah, ini stereotype ini bisa berhubungan tentang your own or other culture. Misalnya your own culture berarti tadi Indonesians are always late. Misalnya other culture juga boleh. Jadi nanti kalian dengan mengerjakan ini, you can compare between your culture and other culture. Tuh. Misalnya lagi, Medan people are always rude. Misalnya ya, misalnya. And misalnya Solo people are always very slow. Tuh. Nah, nanti contohnya, oh I know someone from Solo, he lives in bla bla bla, he always bla bla bla. Jadi itu tidak selalu benar, disangka. Kemudian, write three example sentence about the person with different age. Nah ini di sini ini misalnya ini kalau ini apa namanya? Ditulis. Jadi ketika menulis itu harus ada sometimes. Ini adalah unsur kebahasaannya. Jadi kalian bisa membedakan. Kalau kalian menggunakan kata always, all, everyone, itu kalian menggunakan yang namanya stereotype. Tapi kalau kalian bilang sometimes, berarti ini bukan stereotype. Bedanya gini. All Indonesian people are always late when they have an appointment. Itu kan always. Nah, tapi kalau some Indonesian are late for their appointment, itu beda lagi. Kemudian, nah, ketika kalian mengucapkan tadi menjelaskan ini dan itu, ini ada according to my American friend X, I learned from information from X, blah, blah, blah. Ini adalah sumber referensi. Jadi ketika kalian menjelaskan information and examples tadi, menggunakan referensi. Yes? Nah, kemudian di akhir ditutup ini, di sini di bagian tutup ini nanti kalian menjelaskan, oh jadi sebenarnya tugas ini tuh seperti apa, ini tuh penting loh. Bla 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 bla. Karena melalui tugas ini saya jadi belajar tentang ini. Nah, semua yang tadi kalian ucapkan di dalam video itu dinilai juga berdasarkan grammar, pronunciation, and also fluency. Jadi ini adalah rubriknya, rubrik penilaian. Kita cukup jelas? Jadi siapa yang nanya? Jelas nggak? Cukup jelas, Pak. Jadi mereka lebih... Asya kepencet. Kamu, you are still in unmuted mode. Jadi mereka lebih, ya. Jadi mereka lebih mempresentasikan apa yang udah mereka kerjakan sebelumnya gitu ya, Pak? So, itu tidak tiba-tiba jadi ya, namanya juga kan video project. Jadi mereka harus searching dulu, diskusi dulu, ini bener enggak, disiapin sama teman-teman. Kan nggak bisa asal ngomong, karena ada namanya referensi study, ada poin tentang referensi. Boleh aja misalnya peserta didik itu ngomong lalalala, tapi kalau tanpa sumber berarti nilai referensinya tadi akan menjadi kosong. Jadi belum tentu yang ngomongnya banyak dan lancar itu nilainya bagus. Kalau memang dia tidak ada sumbernya, ngomong untuk yang bagian referensinya. Jelas? Jelas, Pak. Semuanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya itu kalian itu diam-diam pingsan ya, bukan diam-diam menghanyutkan. Oke, kalau seperti itu saya akan memberikan satu link. Di satu link itu di Padlet, nanti kalian bisa memberikan pertanyaan seperti itu. Nah, saya tuliskan di sini Q&A. Nah, saya siapin. Tidak usah ditulis namanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di situ supaya tidak
ketahuan siapa nulis apa. Oke, ya silahkan Adila. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan bisa ditulis tanpa nama ya. Karena belum ada yang bertanya, maka saya akan menjelaskan sedikit lagi. Kalau ada yang bertanya langsung aja tulis. Kenapa saya diskusikan ini dengan kalian? Kenapa sih disambungkan dengan culture dan juga pendidikan di dalam sebuah kelas? Kalian itu sekarang sedang kuliah namanya methodology in TESOL. Jadi salah satunya methodology in TESOL itu adalah project based learning, task based teaching, ada communicative language teaching dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu tadi contoh mengenai penerapan project based learning dalam kelas bahasa Inggris. Nah, kemudian apa hubungannya dengan ini? Kalian itu kan sekarang sedang mengikuti juga mata kuliah Qualitative and Quantitative Research in Language Education. Nah, topik-topik seperti ini, you can bring this topic to that class. Jadi, topik-topik seperti ini tadi kan saya sudah sampaikan, culture itu ada aturannya, project based learning juga ada aturannya. Nah, karena kedua ini diatur oleh pemerintah, maka kalian bisa sebagai sumber topik-topik yang untuk dijadikan skripsi nanti. Jadi, misalnya kalian mau menerapkan ini nih, jadi kalian akan meneliti dalam classroom action research. Kalian mau mengecek tentang pemahaman ini high quality project based tentang types gitu. Misalnya nanti kalian topiknya food, misalnya tentang apa ya, routines, traditional dance atau ada apapun itu boleh. Itu di mata kuliah ini nanti kalian bisa, ini kan kalau kualitatif kan luarannya itu kan kalian membuat proposal PKM. Jadi tujuannya itu supaya bisa apa namanya, punya konsep yang sudah lumayan matang. Jadi nanti di semester depan di mata kuliah seminar proposal skripsi, kalau kalian mendapatkan pendanaan, kalian bisa langsung mulai itu mengerjakan skripsi sekalian dibayar dari apa namanya, mengerjakan PKM sekaligus untuk skripsi. Kan lumayan. Kerjaan skripsi, dapat duit, bisa cepat lulus. Itu saudara-saudara. Coba saya lihat ada yang tanya. Oh, ya, tidak ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada semuanya. Ini jangan-jangan saya ngomong sendiri terus tidak ada yang mendengarkan. Kalau tidak direspon, saya kadang merasa seperti itu. Udah, saya cukup jelas, Pak. Jadi kalau ditanya tolong respon ya. Cukup jelas, Pak, atau tidak jelas, Pak. Bingung, Pak. Jadi kalau saya tahu, oh ternyata ada yang mendengarkan. Karena kalau saya ngomong sendiri kan dilihatin orang, ih, gila ngomong sendiri. Oke, ada yang mau ditanya jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas berarti pertemuan selanjutnya itu masih ada beberapa project. Nah, kayak misalnya itu ada 3 project lagi yang dari bahan bacaan yang sama. Silahkan kalian pahami betul-betul, kalian pahami 1 project saja. 1 atau 2 ya? 1 aja deh, 1 project saja. Yang selanjutnya. Kemudian setelah kalian paham dari project tersebut, kalian coba untuk memodifikasi dari proyek tersebut di konteks di Indonesia untuk anak SMA atau SMP, silahkan.
Jadi besok saya akan tanya untuk misalnya kalian nanti ngajar di kelas, kira-kira apa yang akan kalian kerjakan untuk project yang poster presentation. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau sudah jelas, berarti saya cukupkan. Dan untuk itu diskusinya tidak individu. Saya buatkan aja dalam bentuk kelompok, seperti kelompok. Masih ingat nggak kelompoknya? Kelompok yang tadi, Pak. Iya. Dan Pak, Pak, saya tadi nggak masuk ke room. Saya telat, Pak. Kamu telat berapa lama? Iya. Kamu lama banget ya, nggak sampai 2 bulan kan? 40 menit, Pak. 40 menit, nggak apa-apa kalau 40 menit. Jadi nanti kamu, siapa tadi yang belum masuk teh? Sekarang tulisnya dulu. Pak. Oke, kamu masuk ke kelompok 1 ya. Ini saya screenshot aja. Baik, itunya. Pak. Terima kasih. Saya juga, Pak. Hasna juga ya? Oke, bentar. Sebentar. Kamu masuk ke kelompok 1 tadi, kalau Hasna nanti masuk ke kelompok 3 ya. Ini saya screenshot dulu untuk itunya. Di mana teh masuknya? Ini. Bentar. Tulis namanya ya sebagai absensi, silakan. Itu ya. Jadi itu nama kelompoknya. Si tadi yang belum masuk ke 1, yang satu lagi ke Hasna yang ke-3. Itu ya. Jadi saya tidak minta kalian untuk dalam bentuk tertulis, tapi saya di antara kalian besok untuk menjelaskannya. Seperti itu. Jelas ya? Jadi silakan berdiskusi. Kalau ada yang bingung silakan tentu saja boleh ditanyakan. Sudah selesai belum untuk tulis namanya? Coba saya lihat. Bapak linknya nggak ada. Link apanya? Link Padlet tadi. Oh iya, saya belum share. Ada itu di chat. Oh ini yang saya tugaskan itu, kalian itu untuk itu, diskusi aja. Besok disampaikan saja secara lisan. Padlet itu tadi untuk tanya jawab kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau yang dibingungkan gitu. Itu ya, sudah semuanya ya. Ya, absennya baru 17, masih satu lagi. Yang belum siapa ini? Sudahlah, saya tutup aja ya. Nanti juga ngomong di grup kok yang belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini dong kalau di dalam cepat ya. Ya, live meeting saya pasrahkan ke